Halo kerabat, saya Rupa Kusubia dari Center for Study Indonesian Food Anthropology. Saya sedang melakukan fieldwork di Astroforestry Project, dan podcast ini adalah renungan gawe untuk tetap waras dalam menghadapi dinamika sistem pangan, namun tidak melupakan hal-hal teoretis, metodis, dan teknis. Jadi berpengetahuan itu penting dimanapun keberadaan seseorang. Episode 14 dengan tema lapar. Mengenai hak akses seseorang yang bergantung pada apa yang dia miliki pada awalnya, dan apa yang bisa dia peroleh melalui pertukaran. Misalnya, seorang buruh upahan itu memiliki tenaga kerjanya dan dengan menukarkannya untuk mendapatkan upah. Tentunya pertukaran ini juga berbentuk pekerjaan ya. Dia memperoleh uang yang kemudian dia juga bisa tukarkan untuk membeli paket komoditas lainnya. Demikian pula seorang tuan tanah yang memiliki sebidang tanah dan menyewakan tanah tersebut juga bisa menggunakan hasil sewanya untuk membeli berbagai paket komoditas. Nah, ketika berbicara tentang kekayaan atau kekayaan seorang yang memang ditentukan oleh kepemilikan ya, awalnya itu kan misalnya tenaga kerja buruh atau tanah yang dimiliki oleh tuan tanah. Dan kekayaan ini juga bisa digunakan untuk memperoleh hak akses ya dalam bentuk kepemilikan paket komoditas alternatif melalui perdagangan. Misalnya seorang buruh itu bekerja dan membeli komoditas dengan upahnya. Nah, seorang tuan tanah juga menyewakan tanah kan dan membeli komoditas dengan hasil sewanya. Nah, pertukaran juga bisa terjadi dengan alam ya, yang merupakan salah satu cara untuk melihat produksi gitu. Jadi berbeda dengan perdagangan tentunya. Nah, sebagai contoh, itu seorang petani bisa menukarkan penggunaan tanah ya dan tenaga kerja gitu bersama dengan beberapa input lainnya seperti apa? Misalnya bibit atau benih, pupuk, stabilizer ya. Kemudian ada lagi nih yang untuk tanaman itu apa namanya? Peralatan pertanian ya, atau alat-alat untuk inovasi teknologi pertanian gitu. Itu untuk mendapatkan hasil panen tentunya ya. Dan pertukaran dengan alam itu dalam bentuk produksi ini bisa diikuti dengan perdagangan juga gitu, berupa menjual sebagian atau bahkan seluruh dari hasil taninya gitu, dan membeli komoditas lain dengan hasil penjualannya ya. Misalkan petani kan biasanya jual-jual hasil tani gitu ya, tapi dia juga perlu nih untuk membeli komoditas lain. Begitu, atau bisa untuk pelayanan lain, misalnya untuk sekolah ya, untuk kuliah gitu, untuk ya membekali kehidupan sosialnya gitu. Kemudian paket-paket komoditas alternatif juga yang bisa diperoleh oleh seseorang kan melalui pertukaran pada saat itu. Misalkan adanya produksi dan juga perdagangan, untuk setiap kekayaan tertentu itu disebut dengan hak akses pertukaran untuk tingkat kekayaan tersebut. Nah, bagaimana dengan hak akses yang diperluas? Jadi adanya konsep sementara ya, atau bisa dianggap konsep yang cukup pendek gitu dari hak akses ini memang berfokus pada hak hukum seseorang gitu atas kepemilikan. Jadi ada beberapa hubungan sosial ya yang mengambil bentuk yang lebih luas berupa legitimasi misalkan gitu yang diterima ya, legitimasinya gitu ya, biasalah itu hal-hal administratif gitu yang disahkan. Kemudian yang dilegalkan itu biasanya legitimasi ya sebutannya gitu. Kemudian bukan hak hukum juga gitu yang dapat ditegakkan di pengadilan. Nah, jika berdasarkan konvensi yang sudah mapan, misalkan ada kepala rumah tangga pria itu mendapatkan perlakuan yang lebih menguntungkan dalam pembagian konsumsi total keluarganya. Misalkan, memiliki klaim pertama ya, atau yang dibuat mayoritas gitu, atau prioritas gitu ya, pada daging gitu atau ikan yang dalam pola makan keluarga itu kan harusnya rata ya, tapi kan karena kepala keluarga, nah itu jauh lebih besar dapatnya ya, dan itu masih terjadi sampai sekarang, di beberapa tipe keluarga gitu. Nah, atau menerima perhatian medis lebih besar itu jika sakit ya. Jadi, orang tersebut kan dapat dianggap memiliki klaim yang legitimasinya itu diterima gitu ya, dan dengan demikian efektif. Nah, legitimasi juga termasuk hal-hal simbolis ya, kemudian hal-hal yang dianggap oleh suatu kelompok masyarakat itu valid gitu ya, atau sah. Ya terserah lah, namanya juga menurut masyarakat, berarti kan ada goals tertentu atau standar tertentu ya dalam hal simbolis ini gitu. Beda dengan yang administratif tadi ya. Nah, kemudian, eee
Meskipun bukan klaim yang bisa dipertahankan juga di suatu pengadilan atau ditegakkan oleh kekuatan negara ya, meskipun bentuknya secara hukum lebih lemah, misalkan hal-hal yang disetujui secara sosial seperti ini kan bisa sangat penting dalam menentukan jumlah makanan atau perawatan kesehatan ya, atau komoditas lain yang bisa diterima oleh anggota keluarga yang berbeda, dan ini pun akan berperan dalam analisis kelaparan. Nah, hak akses yang diperluas itu adalah konsep hak akses yang mencakup hasil dari jenis hak informal yang disahkan oleh gagasan legitimasi tadi gitu. Legitimasinya juga harus yang diterima. Nah, konsep ini cukup relevan dalam menganalisis pembagian dalam keluarga, tetapi juga memiliki penggunaan lain dalam analisis sosial. Misalkan setelah hal-hal ini terjadi gitu atau banyak yang merasakannya, adanya konflik kooperatif. Nah, dalam hubungan sosial yang menentukan hak akses yang dinikmati gitu ya oleh berbagai orang, cenderung ada koeksistensi antara politik, kemudian antara konflik dan kesesuaian kepentingan. Nah, dalam sebagian besar situasi ada keuntungan yang jelas bagi berbagai orang gitu ya melalui kerjasama, ataupun dari sisi lain misalnya ada elemen konflik yang mencerminkan kepentingan yang sebagai apa ya, kayak kekuatan politik gitu nggak sih? Gitu, yang, ini tuh kepentingan, tapi sebagiannya itu berbeda gitu dari orang-orang yang sudah terdahulu menikmatinya gitu. Nah, itu konflik kooperatif. Konflik kooperatif itu biasanya mengacu pada koeksistensi antara kesesuaian dan konflik kepentingan. Nah, itu cukup riskan ya kalau di lapangan atau di realitanya gitu, karena memberikan dasar untuk kerjasama sekaligus untuk perselisihan dan pertempuran. Nah, ini yang sangat disayangkan atau yang dikhawatirkan ya, ada konflik fisik gitu antar budaya. Nah, konflik kooperatif juga dapat diilustrasikan dari banyak bidang hubungan sosial yang berbeda. Misalkan ada pertimbangan hubungan antara pekerja dan pengusaha dalam suatu industri, misalnya ya industri pertanian katakan itu. Nah, jika produksinya terganggu kan pengusaha ataupun pekerja itu bisa saja merugi. Nah, sehingga menjadi kepentingan keduanya untuk bekerja sama atau teamwork dalam proses produksi. Tapi ketika pembagian keuntungan nih yang diperoleh ya dari produksi itu kan bisa melibatkan pertarungan yang cukup eh, sengit gitu atau yang pertarungan luas lah ya, kompetisi di situ adanya antara pengusaha dan pekerja. Kan pengusaha itu yang punya asetnya, yang punya kepemilikannya gitu, tapi kan secara operasional pekerjanya yang bekerja ya untuk produktivitas. Coba di situ kan ada konflik pemasukan gitu atau pembagian gitu. Di sisi lain pekerja juga butuh uang, di sisi lain ya pengusaha juga butuh uang ya untuk mengganti modal-modal dasarnya. Nah, itu belum ada jawaban-jawaban yang bikin sejahtera antara pengusaha dan pekerja. Makanya suka banyak konflik ya, kemudian ada eksploitasi, kemudian ya banyaklah penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan hak-hak. Eee, ada juga kondisi yang terbalik, misalkan ya para pekerja yang mengkhianati pengusahanya gitu ya. Jadi ya pekerja juga ada yang korupsi gitu ya, pengusahanya kan merugi gitu. Padahal yang berpolitik itu para pekerjanya gitu ya. Kalau orang Sunda bilang sih codeka ya. Codeka itu hal-hal yang mengkhianati kepercayaan gitu. Jadi kalau misalkan dalam hubungan sosial itu ya jangan berkhianat gitu. Suatu hubungan sosial yang berkhianat itu akan memberikan dampak yang panjang dalam konflik dalam hubungan sosial gitu. Jadi kalau misalkan lagi bekerja, ya itu amanat ya, amanatnya itu dikerjakan ya, kemudian dituntaskan. Nah, itu yang akan memperpanjang hubungan sosial. Tapi kalau misalkan ya dalam sisi pekerjaan, satu orangnya itu sudah berani berkhianat, nah biasanya nanti mengakar tuh ya, menyebar gitu ke kelompok pekerja lain, berkhianat juga gitu, ya akhirnya kan ambruk ya perusahaannya. Nah, itu makanya perlu kayak manajerial struktur perusahaan itu harus sehat ya.
agar tidak terjadi konflik-konflik seperti ini. Apalagi di sektor pertanian dan pangan itu, wah timpang. Nah, bisa jadi kepentingan-kepentingan kapitalis itu adalah untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari hasil produksi ya, sementara bagi pekerja, ya memang pada isunya kan pekerja itu selalu dapat eksploitasi lah. Setidaknya jam kerjanya itu tidak dimanusiakan gitu ya, kan namanya juga manusia ya, kalau bekerja di manufaktur atau di pabrik atau di perusahaan yang sistem produksinya itu terus-menerus dalam produktivitas ya, karena mengejar keuntungan ya, benefit, profit gitu. Nah, itu biasanya ada eksploitasi dari jam kerja, kemudian dari hak-hak pekerja ya, kemudian dari kesetaraan juga timpang ya. Nah, itu sangat eee, harus bisa dibenahi lah ya gitu untuk sektor apapun. Nah, kebetulan di sektor pertanian dan pangan itu banyak yang timpang. Kemudian kepentingannya adalah ya memperoleh upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik, serta menahan diri dari eksploitasi. Nah, dalam konteks aktivitas produktif lainnya, hubungan petani, penggarap, dan tuan tanah misalkan, atau antara anggota tim produksi dengan pihak kartel ya, biasanya kan kalau pertanian atau pangan ya atau retail tuh dengan kartel selalu ada keterhubungan ya, itu melibatkan situasi konflik kooperatif yang jelas. Nah, untuk mengambil contoh lain misalnya, biasanya menjadi kepentingan semua anggota keluarga ya untuk bekerja sama dalam struktur organisasi itu. Tapi pada saat yang sama juga ada masalah tentang pembagian dalam keluarga. Jadi bisnis yang baik itu adalah bisnis yang bisa diversifikasi tapi mengajak komponen-komponen keluarga. Jadi ya gitu. Kalau misalkan homogen ya, isinya keluarga semua ya dalam suatu bisnis, pasti banyak nilai-nilai yang tidak sesuai dalam nilai-nilai perusahaan misalkan ya. Nah, itu biasanya konflik sosialnya lebih tinggi ya. Karena namanya aset keluarga ya tidak boleh disatukan kalau dalam perusahaan. Jadi harus berpisah gitu ya, walaupun keluarga, business is business. Ya, beda. Di sektor pertanian itu paling banyak bisnis-bisnis keluarga gitu. Jadi konfliknya itu lebih sering gitu ya, udah lebih sering, terus bergelembung atau berepisode-episode ya. Jadi ada konflik sosial lagi, ada konflik keluarga lagi, ada konflik kepentingan, ada konflik personal, banyak. Tapi kalau misalkan isinya heterogen, nah itu minim konflik biasanya ya. Nah, heterogen itu kan harus mengambil orang lain ya yang bukan keluarga gitu. Jadi kan ya kalau misalkan boleh sih perusahaan keluarga, tapi kan dalam satu keluarga nggak semuanya hebat gitu dalam berbisnis. Nah, itu maksudnya gitu. Kalau misalkan ada campur tangan orang lain kan setidaknya ada sisi profesionalitas yang dijaga gitu. Nah, itu yang akan menumbuhkan suatu perusahaan. Nah, di sini kan tidak ada ya. Makanya konflik yang terjadi dalam pembagian peran gender itu seringkali terdapat ya, atau seringkali ditemukan di sini gitu. Itu sering muncul juga dalam latar belakang perilaku kooperatif secara umum. Bahkan mengingat pentingnya kerjasama dalam kehidupan keluarga, adanya elemen-elemen konflik itu ternyata tersembunyi gitu. Tahu-tahu di akhir itu banyak konflik kepentingan keluarga ya, banyak hal-hal yang secara standar etika manusia atau moral manusia itu ya kayak gitu doang gitu ya, ada pelecehan lah, kemudian ada ya hal-hal yang tidak diinginkan gitu dalam hubungan sosial ya. Itu bisa disebut dengan penyimpangan sosial. Nah, sehingga kesadaran serius tentang elemen-elemen konflik ini ditekan dengan menggunakan norma-norma konvensional. Nah, pertanyaan mengenai norma-norma ini apakah dapat dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dan tidak biasa? Nah, masalah persepsi ini bisa menjadi aspek yang sangat penting dalam masalah ketidaksetaraan berbasis gender. Nah, makanya kan di di sektor pertanian tuh atau pangan tuh deket banget tuh food and gender ya, agriculture and gender gitu. Bahkan ya sampai diteliti segitunya ketimpangannya ini antara perempuan dan laki-laki kok tidak sinkron gitu ya. Kemudian hak-hak perempuan itu diabaikan ya, banyak yang diabaikan misalnya di industri-industri tenaga
industri-industri dengan tenaga kerjanya itu mayoritas perempuan, dan bekerja di sektor yang sangat peduli dengan perempuan gitu, tapi perusahaannya tidak peduli dengan perempuan. Nah, itu kan kontradiktif ya. Nah, itu menganalisis konflik kooperatif itu sangat penting untuk pemahaman yang bisa lebih mendalam untuk melihat penyebab dan solusi untuk kelaparan. Karena di sini kan sektornya itu adalah pangan ya atau pertanian. Nah, kelaparan juga bisa dipicu dari konflik kooperatif ini gitu. Misalnya ya yang perempuan sebagai tenaga kerja, ya udahlah cuma dikasih susu aja, susu segar gitu tiap pagi. Yang laki-laki dikasihnya full gitu atau full set ya, susunya ada, nabatinya ada, buah-buahannya ada, nah gitu. Itu ketimpangan juga tuh dalam tenaga kerja ya. Nah, selain masalah yang terlibat dalam hubungan produksi dan pembagian dalam keluarga, bahkan di tingkat lebih agregatif ya, biasanya cenderung ada koeksistensi juga gitu antara banyak kesesuaian dan konflik kepentingan. Memang sih terlalu banyak kepentingan yang dari umum ke khusus gitu, dari khusus ke umum. Nah, itu selalu bentrok dan selalu tertukar ya. Entahlah ini pemimpinnya yang tidak paham atau tenaga kerjanya itu memang terlalu banyak tekanan ya dan terlalu banyak kebutuhan. Nah, gitu ya konsekuensi ketika para tenaga kerjanya itu dari kondisi kurang, maka ya mereka juga ingin mendapatkan hal-hal lebihnya gitu. Jadinya korupsi itu tidak bisa dikatakan oleh tingkat atas saja. Di tingkat atas tuh banyak korupsi. Nah, di tingkat bawahnya juga banyak yang korupsi gitu. Jadi ya gitulah, saling mengoreksi ya. Dari bawahnya juga budaya mengkhianati gitu ya, berkhianat terhadap atasan, berkhianat terhadap pemilik perusahaan ya, tidak jujur gitu. Nah, dari atas juga memainkan hak-hak tenaga kerja atau memainkan golongan-golongan lemahnya itu ya mereka harus mendapatkan benefit yang sesuai dengan eksploitasi kepada kaum-kaum lemah gitu, yaitu kaum-kaum buruh biasanya. Gitu ya, perbandingan-perbandingan lebih konkretnya gitu ketika membicarakan antara pekerja dan kepemilikan perusahaan dalam sektor pangan. Nah, bisa ada keuntungan besar bagi semua orang dalam bekerja sama untuk pelestarian lingkungan, pencegahan kekeringan, peningkatan teknologi dan infrastruktur pertanian, bahkan pengurangan pemborosan industri atau penghapusan wabah. Tapi kan di sisi lain juga mungkin juga ada pertempuran luas antara kelompok yang berbeda, misalnya mendapatkan bagian yang lebih besar dari total makanan. Dari perekonomian itu sangat signifikan hasilnya gitu atau dampaknya ya. Terkadang kelaparan juga bisa secara utama terkait dengan salah satu kelompok yang kalah dalam pertempuran makanan ya. Misalnya ini perempuan yang selalu mengalah kan ya, dan juga dikalahkan oleh satu kelompok. Misalkan dalam satu perusahaan pertanian itu pemilik perusahaannya lebih mengutamakan laki-laki ya, karena kerjanya itu jauh lebih cepat gitu, kemudian lebih satset lah gitu dibanding perempuan. Kan kalau perempuan itu ketika bekerja di manufaktur ya akan sangat lambat sekali gitu karena ya pusing ya, kemudian mereka ada haid juga tiap bulannya, mood juga kan kurang baik gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan yang harusnya diutamakan ya atau menjadi fokus dari perusahaan, tapi ini tidak gitu. Nah, itu biasanya dibahas di kajian gender ya, tentang ini gitu, kajian gender dan ketenaga kerjaan. Nah, itu juga ternyata bisa menyebabkan kelaparan ya dari sisi profesionalitas. Nah, dalam analisis ekonomi itu penting membedakan antara tujuan dan sarana. Jadi pada awal karya-karya ekonom ya atau karya-karya yang ekonomi tapi ada sosial humanioranya gitu ya.
Ada Nikomachean Ethics itu, Aristoteles mencatat perlunya kesadaran bahwa kekayaan jelas bukanlah kebaikan yang dicari oleh umat manusia, karena kekayaan itu hanyalah alat untuk mencapai sesuatu yang lain. Nah, Aristoteles itu melihat kebaikan manusia dalam hal kekayaan kehidupan, dalam bentuk aktivitas tentunya, dan karena itu berargumen untuk mengambil fungsi manusia sebagai objek nilai. Nah, dengan alasan serupa, tetapi dengan penekanan yang lebih pada kualitas hidup gitu. Tujuan dari tindakan publik juga dapat dilihat sebagai peningkatan kapabilitas orang itu ya untuk melakukan tindakan dan keadaan yang berharga ataupun yang dihargai. Nah, ini juga bisa mencakup kemampuan dasar seperti menghindari kekurangan gizi dan penyakit yang terkait, hingga kemampuan sosial yang lebih kompleks tentunya seperti berpartisipasi dalam kehidupan komunitas dan mencapai harga diri di masyarakat ya. Nah, namun harga diri di masyarakat itu sekarang turun gitu karena yang dinilai adalah hal-hal simbolis gitu. Di era modern, hal-hal simbolis seperti harta kekayaan, kemudian apa yang manusia itu pakai, apa yang manusia itu gunakan, kemudian banyak hal yang merepresentasikan kalau mau dihargai di masyarakat itu, kamu harus punya ini, kamu harus udah bekerja ini, kamu harus punya eh, apa gitu ya. Nah, itu yang menjadi simbolis-simbolis yang akan meretakkan hubungan-hubungan sosial itu gitu ya. Jadi dalam kehidupan komunitas dan mencapai harga diri di masyarakat itu ternyata jauh lebih sulit ya dibanding dengan mencapai harga diri di suatu perkumpulan, misalnya di kumpulan pekerjaan ataupun di kumpulan hobi, karena kan standar tujuannya mengerucut ya atau segmentatif. Tapi kalau kembali ke masyarakat harus menjadi sesempurna itu. Dilihat dari ekonominya, dilihat dari sosialnya, dilihat dari agamanya ya atau spiritualnya gitu. Jadi malah repot ya. Nah, itu yang tidak disukai oleh masyarakat modern. Jadi kenapa masyarakat modern itu jarang sekali berkumpul, topik obrolannya yang sudah tidak disukai oleh masyarakat modern yang berpengetahuan. Nah, orang-orang atau masyarakat modern yang berpengetahuan itu tidak menyukai diskusi-diskusi tentang perbandingan pencapaian hidup. Jadi sukanya itu adalah mengkritisi kebijakan gitu ya, karena dia udah nyampe ilmunya di situ gitu. Kemudian mengkritisi layanan publik misalkan ya, ini kenapa sih nggak ada traktor di pedesaan ini gitu, padahal di pedesaan sebelah udah ada gitu. Nah, apa yang menyebabkan ini nggak tersampaikan atau terdistribusi ke desa ini? Nah, gitu masyarakat modern. Beda sama masyarakat modern, tapi pengetahuannya itu nggak nyampe gitu. Kalau masyarakat modern yang pengetahuannya nggak nyampe itu pasti membandingkan kehidupan. Kayak misalkan ya, aku tuh kemarin abis beli HP baru gitu. Terus yang masyarakat sebelahnya juga, aku juga kredit gitu kan. Nah, hal-hal demikian itu yang tidak sesuai dengan capaian harga diri di masyarakat modern yang dimaksud. Makanya tidak akan ada kekuatan modal sosial gitu, karena ya elah mau ngumpul juga berisik, mau ngumpul juga pasti aja ngebanding-bandingin, pasti aja gitu, pasti aja. Jadi banyak seujonnya gitu. Nah, itu akan menjadi kompleks permasalahan yang partisipatif gitu dari suatu kelompok. Makanya di situ juga menjadi salah satu faktor yang ternyata mendukung pada kekurangan gizi gitu. Kenapa jadi ada hubungannya ke kekurangan gizi? Karena informasi dari pusat ya. Kalau misalkan masyarakatnya itu akrab, masyarakatnya itu hangat, masyarakatnya itu kompak, solidaritasnya itu tinggi. Nah, setiap informasi itu sampai itu ke beberapa masyarakat lainnya gitu ya. Karena apa? Karena mereka udah nggak bersaing gitu dalam masyarakat. Beda dengan masyarakat yang isinya itu kompetisi terus. Nah, itu akan menjadi penyebab kekurangan gizi juga gitu. Salah sendiri ya dibikin kayak gitu. Nah, untuk masyarakat modern ya terciptanya keakraban sosial yang kayak gitu-gitu tuh udah mulai maju sekarang gitu kan. Udah nggak mempermasalahkan hal demikian. Karena apa? Yang dicapai adalah kesetaraan. Kalau kesetaraan itu udah nggak ngomongin atribut. Biasanya seperti itu. Makanya negara maju itu jauh lebih cepat kemajuannya ya karena
modal sosialnya itu dengan pengetahuan, dengan etika, kemudian dengan kemajuan-kemajuan teknologi itu disatu padukan. Itu tapi mereka itu terjebak oleh pasar ya yang cukup menghabiskan uang-uang mereka dan tenaga mereka gitu untuk bekerja ya selama hidupnya gitu. Nah, kalau di masyarakat yang memang selalu membanding-bandingkan atau saling kompetitif itu biasanya mereka tidak dalam suatu kelompok itu dia tidak kompak gitu dalam suatu informasi, tapi ketika ada hal-hal yang menguntungkan misalkan ya kalau ada bantuan gitu, mereka itu sok kompak gak jelas gitu. Kalau udah bantuannya berhenti aja ya udah mereka berpencar lagi gitu, berlomba lagi gitu. Terus ya gitu gosip ya sukanya terus langsung ngebandingin lagi gitu. Kemarin habis dapat tanah sekian, habis dapat harta segini, bantuan segini, kamu kok nggak maju-maju gitu. Padahal dia jauh lebih maju misalkan dari sisi pengetahuan, dari sisi religiusitasnya gitu, dari sisi pengalaman ya, bahkan ya banyak hal gitu. Nah, hal-hal tersebut itu dalam capaian harga diri di masyarakat bisa langsung berhubungan ya sama faktor kekurangan gizi gitu. Kekurangan gizi masyarakat ternyata saling keterhubungan ya dari relasi itu gitu. Kemudian kita berbicara lagi tentang kapabilitas. Kapabilitas itu adalah konsep yang cukup luas dan di situ ada cakupan perhatian yang sering diasosiasikan ya dengan yang disebut standar hidup. Nah, standar hidup orang Indonesia tuh kayak gimana sih gitu? Apakah sama dengan standar hidup orang-orang Nordik? Orang-orang Nordik ya. Gara-gara sekarang itu ada wacana PPN 12% tuh, jadi orang-orang membandingkannya langsung kayak sama negara maju gitu, Nordik lah, apalah gitu ya. Padahal belum pernah ke sana dan merasakan menjadi warga negara maju secara permanen ya. Atau kewarganegaraan ganda lah gitu. Wah, harus banyak uang ya itu. Nah, kapabilitas ini berkorelasi sama standar hidup. Jadi standar hidup itu harus apa saja yang dilampaui gitu. Sebetulnya sederhana ya standar hidup itu gitu. Tapi kan di sini ada kaitannya ya sama kekayaan kehidupan, misalkan dari kekayaan kehidupan individu itu sendiri. Nah, sementara seseorang itu kan mungkin juga menghargai kapabilitasnya ya untuk menjadi berguna secara sosial, kan itu nggak ngitung uang gitu. Kalau sosial itu namanya nggak pakai ada acara nominalnya gitu ya. Sosial itu ada pengaruh gitu ya. Capaiannya itu adalah melampaui pencapaian standar hidupnya sendiri gitu. Jadi nggak usah dihitung pakai nominal lagi. Misalnya ya dalam pemberdayaan, namanya juga penggerak, dia nggak butuh honor. Nah seperti itu standar hidup itu. Nah sayangnya di Indonesia itu disalahgunakan tentang standar hidup ini. Jadi entah ngelihat siapa ya standar hidupnya, pengen kayak seperti itu gitu. Padahal bangun siang aja sering gitu, harusnya kan bangun pagi ya pengen standar hidupnya sama gitu. Atau hobinya juga minimal sama lah, makannya sama gitu ya, standar hidupnya nanti pasti sama. Tapi kan beda isi piringnya juga. Misalnya yang satu isinya nasi, ceplok telur, kecap. Yang satu kentang ya, stik ayam gitu. Terus ada buncis, ada apa lagi? Ada jagung pipil manis, sausnya teriyaki gitu ya, beda sama nasi ceplok telur gitu. Nah itu standar hidup. Tapi ketika didekati oleh pendekatan spiritual, nah standar hidup itu mulai tuh dinamis gitu. Karena di situ ada kendali sosial. Kendali sosial itu bisa menghapus semua standar-standar ekonomi, yaitu homo economicus. Ketika manusia itu hanya berfokus pada standar ekonomikus, coba lihat, orangnya akan banyak utang. Karena yang dikejar adalah standar ekonomi gitu. Wah, belum mampu gitu. Nah, itu yang sangat berbahaya sekali dalam kapabilitas dalam konsep standar hidup. Jadi kayak ceramah ya ini gitu. Karena memang membahas kelaparan ya. Jadi perbedaan antara konsep kapabilitas yang lebih luas dan standar hidup yang lebih sempit itu ternyata relevan dalam banyak konteks termasuk kelaparan.
Nah, kepedulian terhadap kehidupan orang lain itu jelas merupakan elemen penting dalam tindakan publik. Ya, bahkan dalam suatu agama juga kan atau berbagai agama juga eh, menyarankan ya harus bersikap seperti itu gitu. Tapi kebanyakan masyarakat itu kan dikasih tahu so tahu, dikasih so tahu nggak tahu gitu ya. Nah, itu yang masih belum setara dari sisi informasi ya. Ya karena apa? Karena akses. Jadi akses terhadap berbagai informasi, akses terhadap pengetahuan-pengetahuan yang lebih bagus ya atau yang lebih berbobot itu jarang. Coba kalau misalkan aksesnya sama, orang akan bisa berdiskusi. Tapi kalau misalkan aksesnya beda, yang satu ngomongin harga cabai, yang satu udah harga ekspor. Karena beda pengetahuannya, mainannya ekspor. Ekspor itu nggak ngomongin tentang harga di warung. Harganya udah harga di Eropa berapa? Oh, di negara ini sekian, di negara ini sekian, jalurnya gini gitu. Perlunya berapa ton? Nah gitu, beda sama yang harga di warung. Warung ini berapa ya? Warung ini, pasar ini, kios gitu. Itu cakupannya kecil. Nah itu ketidaksetaraan informasi dan pengetahuan. Hal-hal tersebut bisa jadi setara nggak? Bisa kalau ada penggeraknya atau pemimpinnya itu bisa menyetarakan. Kalau misalkan pemimpinnya tidak bisa menyetarakan, ya mohon maaf nih, belum bisa gitu. Kesetaraan itu hanya angan-angan. Kecuali dikejar sendiri, ya rasain aja dikejar sendiri itu rasanya gimana. Tapi kalau misalkan dari suatu program ya yang diinisiasi oleh pemimpin suatu republik atau pemimpin-pemimpin kecil, misalkan wali kota, bupati, ya, gubernur gitu, paham tuh kebutuhan publik sama ketidakpuasan publik, itu akan cepat kapabilitasnya, standar hidup juga naik. Karena apa? Daya belinya naik juga gitu, gaji gede. Karena apa? Ada peningkatan di situ, ada pergerakan, semuanya terbuka aksesnya. Orang mau kuliah tinggal masuk, tinggal daftar, nggak usah ditanya-tanya, kamu miskin, kamu kaya, kamu menengah, kamu nyungsep. Wah, nggak bisa ya. Jadi yang kayak gitu udah tidak adil ya dalam standar hidup. Gitu. Nah, perbedaan antara konsep kapabilitas yang jauh lebih luas dan standar hidup yang lebih sempit itu relevan sama banyak konteks ini. Nah, kepedulian terhadap sesama juga harus muncul lagi. Tapi namanya juga manusia, ketika ada homo economicusnya gitu, semuanya lupa. Bodoh amat, tabrak-tabrak masuk. Kayak kampanyenya siapa ya itu? Tabrak-tabrak masuk. Nah, gitu ya. Gitu. Tanpa mengakui motivasi manusia yang mendasar, nah, adanya pemahaman peran nih dalam permainan partai politik, pemimpin sosial, jurnalis. Jangan salah, jurnalis juga kan itu adalah penghubung ya, distribusi informasi. Aslinya gimana, yang dibikin apa gitu. Nah, itu jurnalis juga harus punya status quo, harus punya idealismenya juga gitu. Katakanlah berita itu sesuai dengan realita. Jadi masyarakat itu tahu, oh ini fenomenologinya, oh ini fakta gitu. Ini jurnalis banyak yang dibayar dari medianya gitu. Medianya lebih dekat dengan kesalahan ya, kesalahan. Kalau misalkan kekuasaan yang bersalahnya, ya berarti kan jurnalis itu sekongkol sama kekuasaan ya. Gitu. Apakah yang dikonsumsi itu adalah informasi yang benar-benar terjadi? Kan gitu, itu kapabilitas loh. Itu kemudian lembaga bantuan, nah ini banyak korupsi ini di sini, gitu. Ya, mulai dari beras, uang, gaji, apalagi semua lembaga bantuan itu pasti ada korupsinya. Ayo bongkar ini, dibongkar sama publik, publiknya nggak tahu. Nah itu juga kan kapabilitas standar hidup untuk mengakses informasi gitu. Kemudian aktivitas akar rumput, tuh jangan salah, akar rumput nih lumayan loh, ada pengelolanya ya. Nah pengelolanya itu tuh biasanya yang bisa mempengaruhi mau jelek ya jelek, mau bagus ya nantinya jadi bagus. Tapi kalau misalkan pengelolanya jelek, jeleklah semua itu kelompoknya. Gitu. Karena apa? Karena ketidakpahaman dan yang pahamnya segitu-gitunya. Gitu. Harusnya kan luas ya.
informasinya, pengetahuannya, pengalamannya gitu. Ini luas pengalaman nipunya. Lebih banyak negatif jadinya gitu. Nah, itu akar rumput di situ. Gitu. Dalam menghadapi kelaparan dan kekurangan kronis itu bagaimana? Akar rumput itu katakan ya masyarakat-masyarakat yang selalu tidak tersebut dalam prioritas-prioritas masyarakat yang berkapabilitas gitu ya. Jadi akar rumput itu masih kembali kepada hal-hal tradisional, hal-hal komunal. Mereka tidak cukup was-was seperti orang-orang berkapabilitas yang punya standar hidup misalkan. Akar rumput, walaupun mati lampu, dia masih bisa masak, dia masih bisa bersosialisasi. Tapi orang yang punya kapabilitas standar hidup, karena kesehariannya itu pakai kompor listrik, terus kompor apa lagi? Induksi ya. Mati lampu, habis energi, ya mereka akan kesulitan kembali lagi ke hal-hal tradisional dan komunal gitu. Apakah standar hidup itu masih berlaku tentang kemewahan? Kan tidak ya. Ketika bencana itu sudah datang, nah dilihatnya kapabilitas standar hidup itu dari situ, bagaimana seorang manusia itu bisa survive dan bagaimana seorang manusia itu bisa bertahan itu. Banyak manusia-manusia yang oleng yang akhirnya terjerumus dan nyungsep. Ya itu karena kapabilitas standar hidupnya itu aneh. Pendapatannya segini, pengeluarannya gede. Itu kan udah nggak sesuai ya dengan standar hidup yang harusnya itu menambah kesejahteraan misalkan ya. Boros sih kesehariannya, ya udah tunggu aja gitu ya waktunya. Kan menurut teori gitu, ini kan kapabilitas tuh konsep standar hidup yang akan menuju ke kelaparan dan kekurangan yang kronis. Ironis ya kalau dilihat dari studi kasus itu memang agak menampar kenyataan bahwa wow, realita tuh segitunya ya, dari kekuasaan, kejadian, kemudian fenomena, kemudian pengalaman, dan akhirnya kenyataan. Namun dalam konteks mendefinisikan tujuan yang harus dicapai dalam memerangi kelaparan ya, misalkan ada perbedaan nih antara kapabilitas dan standar hidup, itu mungkin tidak terlalu penting, tapi yang paling penting itu adalah tahap perhatian umum gitu pada tindakan dan keberadaan. Nah, itu biasanya disebut dengan kapabilitas yang sesuai, bukan hanya pendapatan atau kekayaan, tapi udah holistik. Kalau misalkan masyarakat udah bisa memandang sesuatu itu secara holistik ya, itu tuh cepat disuruh patungan gitu. Karena apa? Mereka ngerti gitu. Kayak misalkan gini ya, perlu nih tempat nongkrong di komplek, tapi ada wifi bagus, ada perpustakaan digital. Jangan yang perpustakaan biasa lah, kan masyarakatnya udah maju, pasti ada duit lah gitu. Perpustakaan digital, ada tempat-tempat hangout, ada tempat-tempat ruang publik. Yang udah menikah silahkan, yang belum juga tenang, masih ada nih sekelompok itu gitu. Slow gitu, semuanya saling menghargai. Nah kayak gitu, cepet tuh kalau misalkan ada kekurangan ya, misalnya ini kita butuh nih untuk gerak jalan lah atau apalah gitu ya, acara-acara sosial gitu. Mereka tuh langsung transfer kemana nih? Dikirim apa nih? Perlu apa dari kami? Gitu tuh setiap kepala keluarga atau setiap keluarganya tuh langsung ngerespon. Beda sama masyarakat yang kekayaannya itu sering dipamerkan tapi palsu. Gitu ya. Karena apa? Kredit isinya. Kredit itu adalah hal-hal yang tidak dicatat sebagai sumber kekayaan karena masuknya adalah utang kan. Nah, itu tidak termasuk tuh dalam hal-hal status ekonomi ya dalam konteks ini gitu. Jadi ketika dimintain patungan, mereka tuh sulit gitu ya. Mau patungan gak ada gitu. Enggak patungan malu gitu ya. Nah, itu terjadi di sini. Nah, itu perhatian-perhatian dalam keberadaan kapabilitas, pendapatan atau kekayaan. Nah, fokus pada kapabilitas ini kan membantu menjelaskan tujuan tindakan publik gitu di berbagai bidang termasuk bidang pertanian dan pangan.
Karena dalam memerangi kelaparan, tujuannya kan bukanlah menyediakan jumlah makanan untuk setiap orang, bukan. Tapi hubungan antara asupan makanannya ini bener nggak? Kalau misalkan cuma dikasih doang ya makanan, kan harus sesuai gitu dengan asupannya. Misalkan yang kelaparan itu adalah kelompok-kelompok anak kecil, masa dikasih nasi liwet ya, anak kecilnya juga balita misalkan, nggak bisa, itu harus asupan yang sesuai dengan usianya atau kelompok usianya gitu. Nah, hubungan antara asupan makanan dan pencapaian nilai gizi itu yang sangat bervariasi, yang tergantung pada faktor kayak misalkan usia, jenis kelamin, kondisi kehamilan, tingkat metabolisme seseorang atau suatu kelompok, kondisi iklim, dan aktivitas itu kan punya akses tersendiri terhadap input tambahan seperti perawatan kesehatan, air minum yang sehat ya, atau yang tidak tercemar atau tidak terkontaminasi. Kemudian tujuan yang jauh lebih rasionalnya adalah memungkinkan semua orang itu memiliki kapabilitas untuk menghindari kekurangan gizi tersebut gitu, dan terhindar dari kekurangan yang terkait dengan kelaparan tadi. Nah, fokusnya adalah pada kehidupan manusia itu yang harus benar. Jadi kehidupan manusia yang harus dibenahi dulu gitu. Kemudian bukan pada komoditas itu sendiri sih sebetulnya ya, yang hanya merupakan sarana kan bagi kehidupan manusia itu gitu, dan hanya berkaitan secara kebetulan dengan pemenuhan kebutuhan, bukan dihargai untuk dirinya sendiri gitu. Nah, pada hak atas komoditas ini dianggap penting sebagai alat ya, dan pada akhirnya perhatiannya juga harus tertuju pada kapabilitas dasar manusia. Adanya implikasi dari fokus pada kapabilitas dalam analisis tindakan publik untuk memerangi kelaparan itu bisa dicari tuh konsekuensinya. Misalnya dari perlunya memperluas perhatian dari kendali atas makanan ke pengaruh lainnya ya. Udah tahu itu makanan gak sehat dimakan gitu ya. Tapi kan gimana ini uangnya tinggal segini. Nah itu masih memikirkan plus minusnya ya. Berarti kan belum sejahtera beneran kalau kayak gitu dalam keadaan suatu kelompok atau suatu bangsa ya. Kalau misalkan ada masyarakat nih beli nih 20 kg beras gitu, harganya sekian. Tapi kalau misalkan 5 kilo bisa nggak belinya? Nah, berarti kan itu nggak sesuai dengan apa yang sedang diperjualbelikan ya. Udah tahu standarnya 20 kilo, malah nawar 5 kilo gitu. Berarti kan ada sesuatu ya, entah itu ketimpangan ekonomi atau entah itu kondisi-kondisi yang memang darurat yang tidak bisa dimengerti oleh kebijakan publik. Nah, itu tuh di situ harusnya yang dibenahi. Kalau misalkan masyarakat udah bilang mahal, itu tuh jawabannya sama. Satu orang ya, masyarakat itu misalkan ya dari satu orang masyarakat bilang, "Mahal nih tahu Sumedang mahal." Masa 20.000 isinya 8 gitu. Berarti ada suara-suara lain, entah 10 orang atau 20 orang, bahkan 50 orang bisa bilang mahal terhadap tahu Sumedang itu, misalkan ya. Nah, jadi gimana tuh caranya tahu Sumedang disebut murah oleh satu orang? Itu akan dampaknya tuh jauh lebih luas gitu. Nah, kalau misalkan disebut murah, biasanya dari beberapa suara ya, murah nih, kata sini ya, 1 tuh, murah banget, 2 gitu, murah. Nah, 3 tuh, murah pakai banget gitu, 4 berarti kan itu kepake tuh harga. Tapi kalau misalkan satu orang yang bilang mahal, biasanya orang itu nggak akan kebijakan publik tuh nggak akan peduli gitu, cuman satu orang kok yang bilang mahal gitu, padahal itu masalah asli yang harus diselesaikan segera gitu. Ada satu orang tuh nggak kebeli itu, masa tutup mata gitu dengan keadaan ini. Nah, itu harus cepat tuh respon pemerintah, harusnya ya, pemerintah di negaramu lah. Negaraku kan bagus tuh pemerintahnya ya. Wih, pemerintah pilihan masyarakat. Gitu. Jadi ya gitulah, gitu, rasain aja sekarang gimana ya vibes-nya gitu, kondisinya. Gimana sekarang cari uang? Wah, tidak terdengar ini, berarti kan sepi ya gitu. Nah, hal ini juga punya dampak langsung dan signifikan pada sifat tindakan publik dalam memerangi kelaparan dan kekurangan. Karena di situ kemampuan seseorang itu bisa terukur dari misalkan menghindari kekurangan gizi,
mungkin tidak hanya tergantung pada asupan makanan, tetapi juga pada akses orang tersebut itu terhadap perawatan kesehatan, fasilitas medis, pendidikan, air minum, dan fasilitas sanitasi, bahkan layanan-layanan sosial lainnya ya gitu. Ya kan masyarakat modern mah udah langsung, aduh aku tuh stres misalkan ya, aku perlu psikolog, aku perlu tempat meditasi misalkan, itu udah biasa tuh yang kayak gitu. Itu layanan publik harusnya gitu, bukannya diejekin, oh kamu stres ya, wah kamu nih bentar lagi gila gitu ya, padahal dia nggak ngerti tentang kesehatan mental gitu ya, kesejahteraan mental gitu. Nanti kalau kamu merasakan baru tuh tahu nikmatnya, kayak gini ya rasanya kesehatan mental tuh gitu. Karena apa? Masyarakat yang mengejek itu masyarakat yang tidak pernah merasakan layanan itu, jadi nggak tahu ya, pantesan timpang gitu. Coba kalau misalkan udah tahu mah ya diem-diem aja kan gitu ya. Sama kan kayak bansos ya, bansos kan diem-diem aja kan gitu ya, biarinlah tahun depan ada lagi nih lumayan gitu. Tapi harga pendidikan mahal, harga-harga yang lain mahal gitu. Mikir nggak itu masyarakat? Enggak. Nah, kemudian lesson learn nih untuk Indonesia ya, dari pelajaran kekayaan dan pertukaran. Kekayaan awal dan kemampuan bertukar itu menentukan akses seseorang terhadap sumber daya, termasuk pangan. Sangat mengarah pada pangan sih, karena yang paling dasar itu kan masih pangan ya di Indonesia ini gitu. Baru ke papan, pakaian dulu tuh, sandang ya, pangan, papan gitu ya. Papan sekarang banyak sih perumahan-perumahan, tapi dicicil itu akan sangat menurunkan produktivitas pertanian. Karena apa? Kebanyakan sekarang yang dijadikan perumahan itu adalah kebun-kebun produktif, lahan-lahan produktif pertanian. Tapi keinginan masyarakat itu udah pengen ngambil DP-nya dulu. Gitu, yang penting punya rumah sendiri deh. Gitu. Ya. Coba dipikir lagi. Kalau misalkan uangnya nggak cukup, ngontrak dulu, nyewa dulu, ngekos dulu, tinggal sama orang tua dulu. Jadi lahan pertanian itu masih tetap produktif, enggak dikapitalisasi oleh developer. Itu kan dirimu sendiri, masyarakat, yang menciptakan itu terjadi. Pangan mahal, ya lahannya juga dipakai perum, lahannya juga dipakai kios, lahannya juga dipakai ruko, lahannya juga dipakai tempat futsal, lahannya juga dipakai tempat-tempat yang lain-lain gitu ya, bahkan pakai tempat karaoke. Tempat karaoke mana bisa menghasilkan pangan? Nah itu, seperti itu yang terjadi dalam lesson learn studi kasus ini gitu. Jadi buruh itu menukar tenaga kerja untuk upah, sementara tuan tanah memanfaatkan hasil sewa. Pertukaran dengan alam seperti pertanian melibatkan kombinasi kerja dan sumber daya untuk menghasilkan komoditas. Namun hak akses juga melampaui akses legal. Jadi dalam keluarga pembagian itu sering diwarnai oleh norma-norma sosial yang terjadi, yang juga menciptakan hak informal. Jadinya kan berbasis legitimasi ya, walaupun itu nggak legal. Nah, konflik kooperatif juga menunjukkan perpaduan kerjasama dan juga perselisihan. Kebanyakan itu perselisihan, pertengkaran, pengkhianatan ya, dan juga hal-hal yang berdampak negatif untuk banyak orang. Nah, dalam produksi maupun pembagian sumber daya, fokus pada kapabilitas itu bukan sekadar kekayaan sebetulnya gitu. Penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Tapi untuk memperluas akses ke layanan kesehatan, pendidikan, pangan, dan sanitasi juga bisa mengatasi kelaparan secara holistik yang jarang dimengerti oleh masyarakat kebanyakan gitu. Nah, Indonesia itu mau arahnya itu kemana gitu dalam memanajerial ini gitu ya, baik kekayaan, pertukaran, perdagangan, bisnis gitu. Ketika dilihat dari studi kasus ini, Indonesia kan sekarang sedang banyak terjadi korupsi ya. Korupsi segala di tingkat gula, ya komoditas gula tuh. Kemudian korupsi di tingkat lingkungan, merugikan. Tingkat korupsinya tertinggi. Nggak malu apa?
nanti negara agraris jadi negara korupsi gitu. Where you from? Indonesia. What kinds of the country? Corruption gitu kan, malu kan ya. Bersaing sama Thailand, bersaing sama Vietnam. Vietnam sekarang itu maju ya gitu dari sisi pangan, pertaniannya udah canggih gitu. Mereka belajar tuh dari Indonesia, dari Malaysia. Kemudian Cina apalagi kan dia membombardir nih. Cina itu membombardir produk-produk yang sepele. Coba sekarang lihat nih tumbler Cina nih. Yang bikin nih gagang ponsel ya, apa sih ini? Tongsis apa tripod made in China gitu. Nih Indonesia nggak bisa bikin nih kayak gini. Jam tangan gitu ya, semuanya hampir made in China gitu. Indonesia bisa berkarya apa? Ya banyak sih produk lokal Indonesia ya, tapi yang bagus-bagusnya itu dijadikan ekspor. Karena udah nggak sanggup kalau dijual di Indonesia, nggak kebeli sama gaji-gaji atau upah-upah orang Indonesia. Salah sendiri gitu. Nah, masyarakat itu harus jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas ya. Ketika ada janji-janji para pemimpin tuh ya, wah tantangnya itu bukan amplop 100-200 ribu, sampai 3 juta mah jangan termakan gitu ya. Tapi bidik mereka, nih mau jadi pemimpin nih di negara ini atau di daerah ini, kuliah gratis ya sampai S2 gitu, kuliah gratis ya sampai S3. Tuh ada ya lapangan pekerjaannya nih, ada ya habis lulus dari sini tuh kerja di perusahaan ini ya, MOU ya, gitu dong masyarakat. Wah ini masyarakatnya masih terombang ambing ya, itulah karena kesusahan pangan ya dari awalnya. Perutnya masih lapar gitu. Dan bagaimana renungan para pemimpin? Lanjut di episode mendatang ya.